Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 4 saham second liner untuk ditabung sepanjang tahun 2022, mulai 90 ribuan per bulan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Mimin sudah pernah bahas nabung saham 2022 untuk saham big caps. Nah, di video ini, Mimin mau kembali bahas dari sisi saham second liner. Tujuannya agar kamu punya banyak pilihan saham yang bisa dipertimbangkan. Oh ya, meski banyak orang yang mengatakan bahwa metode nabung saham itu sudah tidak relevan, tapi dari Mimin masih sangat yakin dengan metode ini. Kenapa? Karena dari sisi analisa, money management, dan risk management, metode nabung saham bisa dikatakan cukup aman. Sekarang, mari kita langsung bahas saja 4 saham second liner yang mungkin bisa kamu pertimbangkan. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi ya, dan hanya bersifat edukasi. Tidak ada jaminan pasti profit dan kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Disclaimer on ya. Saham pertama, Adira Dinamika Multifinance atau ADMF. Saham ini bergerak di bidang financials dan listing sejak tahun 2004. Berikut ini beberapa alasan kenapa ADMF layak untuk ditabung. Pertama, 92% sahamnya dimiliki oleh pemegang mayoritas. Pemegang mayoritas saham ini adalah Bank Danamon. Apabila mereka tidak ingin melepas banyak saham ke masyarakat, artinya Bank Danamon yakin dengan kualitas ADMF. Selain itu, tentu saja mereka akan meminta manajemen ADMF untuk bekerja sebaik mungkin. Jika kinerja ADMF bertumbuh, pemegang mayoritas tentu akan sangat diuntungkan, begitu juga sebaliknya. Kedua, dividen yang besar. ADMF merupakan saham kelas menengah yang terkenal dengan pembagian dividen yang besar. Rata-rata yield yang dibagi berada di atas 6%, dan itu artinya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan bunga deposito. Yang ketiga, valuasi masih rendah. PBV ADMF hanya berkisar 0,93 kali dengan PER 7,69 kali. Angka ini masih tergolong rendah jika dibandingkan beberapa perusahaan di industri finansial, dan selain itu, meski valuasi ADMF rendah, kualitas keuangan saham ini juga termasuk bagus. Selain beberapa hal tadi, ternyata ada juga alasan yang membuat ADMF tidak menarik, yaitu pertama, tidak terlalu liquid. ADMF merupakan saham yang tidak terlalu aktif diperdagangkan jika dibandingkan saham second liner yang lain. Kedua, laba 3 tahun terakhir menurun. Meski secara kualitas keuangan cukup baik, tapi laba ADMF dalam 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan. EPS di tahun 2019 sebanyak 2.109 dan menjadi 1.004 di kuartal 3 2021. Saham kedua, Adaro Energi atau ADRO. Saham ini bergerak di bidang energi dan listing sejak tahun 2008. Berikut ini beberapa alasan kenapa ADRO layak untuk ditabung. Pertama, top manajemen adalah pemegang saham mayoritas. Garibaldi Thohir yang punya kepemilikan saham ADRO sebanyak 6,18% menjabat sebagai Presiden Direktur ADRO. Tentu saja beliau akan berusaha memajukan kinerja ADRO karena beliau juga akan diuntungkan apabila kinerja perusahaan bertumbuh. Kedua, kualitas fundamental yang bagus. ADRO punya beberapa keunggulan dari sisi fundamentalnya, seperti rasio DER yang rendah, di mana hanya 69%, rutin bagi dividen setiap tahun, valuasi PBV hanya 1,2 kali, dan masih banyak lagi. Ketiga, harga saham yang naik signifikan. Dalam 6 bulan terakhir, harga saham ADRO sudah naik 70%. Pencapaian yang luar biasa dalam waktu yang relatif singkat. Selain beberapa hal baik tadi, ternyata ada juga alasan yang membuat ADRO tidak menarik, yaitu pertama, sektor batubara. ADRO bergerak di sektor batubara yang mana sangat bergantung pada harga batubara dunia. Artinya, banyak faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan kinerja saham ini. Kedua, saham di masyarakat mencapai 49,91%. Porsi saham ADRO di masyarakat sudah sangat besar, di mana hampir 50%. Pertanyaannya, kenapa pemegang mayoritas bersedia melepas banyak sahamnya di masyarakat?
Saham ketiga PT Sido Muncul atau Sido. Saham ini bergerak di bidang healthcare dan listing sejak tahun 2013. Berikut ini beberapa alasan kenapa Sido layak untuk ditabung. Pertama, pemegang saham masih menjabat sebagai top manajemen. Beberapa komisaris dan direksi merupakan pemegang saham di Hotel Candi Baru yang memiliki 60% saham Sido. Kedua, laba yang konsisten naik. Sejak tahun 2018 hingga 2021, laba Sido Muncul terus tumbuh setiap tahun. Kamu bisa melihatnya di kolom EPS, di mana naik dari Rp22 menjadi Rp42 di tahun 2021. Ketiga, harga terus naik setiap tahun. Harga saham perusahaan ini konsisten mengalami peningkatan, baik secara bulanan 1 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Selain beberapa hal baik tadi, ternyata ada juga alasan yang membuat Sido tidak menarik, yaitu pertama, valuasi yang mahal. PBV saham ini sudah sangat tinggi, yakni 8,08 kali. Artinya, sebagus apapun fundamental perusahaan, tetap saja resiko penurunan harga menjadi lebih besar. Kedua, segmen bisnis yang cukup sempit. Seperti yang kita tahu, bisnis Sido fokus kepada produk jamu dan obat herbal. Meski merupakan market leader di bidang tersebut, sepertinya Sido perlu membuka segmen bisnis baru untuk meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi. Saham keempat, PT Encephal Mega Trading atau EPMT. Saham ini bergerak di bidang food and staples retailing dan listing sejak tahun 1994. Berikut ini beberapa alasan kenapa EPMT layak untuk ditabung. Pertama, saham di masyarakat hanya 7,5%. Pemegang mayoritas saham ini adalah PT Kalbe Farma. Tentu saja mereka optimis dengan kinerja EPMT, yang hal itu terbukti dengan banyaknya lembar saham yang mereka miliki dan tidak rela dilepas ke masyarakat. Kedua, dividen rutin dan besar. EPMT membagi dividen dengan yield 7%. Angka ini sangat besar jika dibandingkan saham lain yang hanya membagi dividen sekitar 3% saja. Ketiga, fundamentalnya bagus. Perusahaan ini punya beberapa unggulan seperti rasio DER hanya 46%, ROE 13%, dan valuasi PBV hanya 1,1 kali, dan masih banyak lagi. Selain beberapa hal baik tadi, ternyata ada juga alasan yang membuat EPMT tidak menarik, yaitu pertama, kurang liquid. Jika dibandingkan ADRO dan Sido, aktivitas perdagangan EPMT jauh lebih rendah. Hal itu membuat saham ini menjadi kurang liquid untuk transaksi jual beli. Kedua, NPM rendah. NPM EPMT hanya 3,59%. Angka ini termasuk rendah dan menjelaskan bahwa untung bersih perusahaan terhadap produk atau jasanya sangat kecil. Demikian pembahasan 4 saham yang bisa kamu jadikan pertimbangan untuk ditabung. Selalu ingat bahwa saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Oh ya, sebagai informasi, apabila kamu ingin belajar metode nabung saham yang efektif, cara pilih sahamnya, bagaimana money management, dan cara melipat gandakan dividennya optimal, mungkin ebook strategi nabung saham bisa membantu. Ebook ini memang tidak sempurna, tapi setidaknya sudah banyak orang yang merasakan manfaat setelah membaca ebook ini. Untuk pembelian, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham.
Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Thank you.